Oke, untuk seperti yang kalian bisa lihat tadi, saya udah masukin alat-alat atau kunci-kunci. Dongkrak juga tadi saya masukin. Terus ada balok, nggak lupa buat kalau misal jaga-jaga mobilnya itu nyangkut. Nah, kenapa saya bawa peralatan itu semua, sedangkan biasanya kalau untuk harian saya nggak bawa alat-alat itu. Soalnya untuk hari ini saya mau pulang ke Kebumen, ke tempat asli saya. Bagi kalian yang notice, si Brio ini lagi saya setting pendek-pendeknya beberapa bulan terakhir ini. Ini kemarin kan saya sempat iseng, sempat penasaran untuk settingan terpendek si Brio ini seberapa pendek, dan akhirnya ketemu di posisi yang sekarang lagi saya naikin ini gitu. Maksimal pendeknya, karena settingan coilovernya itu udah paling bawah, udah paling mentok. Dan untuk jarak ground clearance nya atau GC nya, kita sebut aja GC ya, soalnya kalau nyebut ground clearance sih kayak angel banget terus. Kita sebut aja GC nya. GC nya ini dari rangka ke tanah itu sekitar 2 sentian, yang biasanya untuk sebelumnya untuk settingan harian saya, settingan dalam kota dan luar kota, itu jarak dari rangka ke tanah itu masih sekitar 3 sentian. Jadi untuk settingan sekarang ini kurang lebih turun lagi sekitar 1 sampai 1,5 senti. Emang ini lagi keras-kerasnya settingannya, soalnya bener-bener mentok, nggak bisa diturunin lagi. Dan mungkin lebih jelasnya nanti bakal saya tunjukin waktu saya isi bensin ya. Saya tunjukin ground clearance nya, GC nya, terus kemudian saya tunjukin juga buat fitmentnya. Oh ya, by the way, untuk bagi kalian yang belum tahu, dari Jogja ke Kebumen itu jaraknya sekitar 100-an kilometer. Kalau hitungan jam itu, kalau jalan normal ya, itu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Tapi berhubung dengan posisi Brio yang pendeknya kayak gini, ini nanti mungkin bakal lebih lama dari perkiraan waktunya gitu. Soalnya kan jalannya juga pelan-pelan karena milih jalan. Yowes, sebenarnya ini cuma buat sharing aja ke kalian ya, kalau si Brio ini masih bisa dipakai dalam maupun luar kota gitu. Ya semoga aja nggak ada kendala apa-apa, semoga aja nggak nyangkut apa-apa, dan semoga aja selamat sampai rumah. Oke, kita langsung lanjut OTW perjalanan ke Kebumen. Sampai pom bensin di jalur Dendles, jalur selatan, dan saya mau nunjukin tadi untuk fitment dan ground clearance yang ada di Brio sekarang. Nah, untuk ground clearance ya, tuh nih, dari sayap ini ke aspal itu sekitar 2 sentian, nggak ada 2 jari lah. Terus kemudian untuk pinggirnya ini saya skar ke bawah, ini sekitar 3 jari ke aspal. Nah, untuk fitmentnya, untuk yang depan ini mentok segini, ini jari sempit ya, lips ke fender. Terus kemudian untuk yang belakang, nah untuk yang belakang ini bener-bener si fendernya ini masuk ke sela-sela antara lip sama ban gitu. Jadi ini emang udah nggak bisa turun lagi, ini udah maksimal mentoknya.
Sementara untuk yang depan sebenarnya ini masih bisa dirubah lagi untuk bisa lebih turun lagi. Ini masih ada sisa sekitar 1 cm. Jadi kemungkinan untuk yang depan kalau misal dirubah settingan drat coilovernya ini masih bisa turun 1 cm, dan kemudian untuk bawahnya ini juga masih bisa turun 1 cm. Tapi mungkin next buat merubah settingan drat coilovernya. Kemudian tadi juga di jalan sempet mentok lipatan aspal gitu. Saya takutnya sih kalter olinya, tapi coba dilihat dulu. Kayaknya sih aman ya, soalnya bisanya dilihat itu kalau pas didongkrak. Oh iya, nih untuk fendernya ngelipet lagi, fender baru ini ngelipet, dan ini udah sobek karena buat belok kanan kiri mentok-mentok ini terus. Yes, kita lanjut perjalanan lagi. Mumpung di pom, kita isi anginnya dulu buat ngantisipasi kalau misal kempes di jalan. Ini normal pura ngeri. Oke. Oke, ini kita udah masuk ke Kebumen ya, dan jalannya udah mulai jelek, banyak surface yang tidak diduga-duga. Jadi jalannya itu nggak bolong-bolong, nggak kasar gitu, nggak, cuma banyak gelombangnya. Nah ini nih, mulai dari sini tuh jalannya itu tidak rata, halus cuma nggak rata, dia banyak gelombangnya. Aduh, kayak gitu maksudnya. Ini aja belum selesai loh. Ini satu-satunya jalan yang saya khawatirkan gitu. Padahal udah masuk ke Kebumen, dan harusnya kalau misal makin mau sampai itu harusnya makin tenang, tapi ini makin mau sampai makin khawatir. Ada expo ternyata. Sebenarnya kalau tadi lurus itu bisa ke alun-alun, cuma karena ada expo jadi ditutup, jadi tidak bisa saya lewatin di alun-alunnya. Oke, ya wes, ini udah sampai di Kebumen. Jadi untuk videonya saya lanjut besok waktu saya balik lagi ke Jogja dengan masih setelan yang mentok kayak gini. Oke, yes, saya mau istirahat dulu, saya mau main dulu di rumah. Sampai ketemu besok. One eternity later. Ini kita lagi OTW balik Jogja, dan cukup di rumahnya. Mau keluar rumah, ngono kuwi.
Nah, ini saya mau dari ke Jogja lagi, kembali ke rutinitas. Dan ini saya sengaja berangkat sore karena nanti kalau misal sampai di Dendles atau masuk di jalur selatannya itu lightingnya bagus, sunset, itu saya mau foto-foto bentar di sana. Dan ya sini kita mau isi bensin sama benerin fender yang rusak, fender yang lipat. Oke, isi bensin 100 debit mas. 100 ya. Oke, tendernya udah selesai, beres, kita lanjut OTW. Sampai rumah itu sempat saya cek ya, cuma nggak saya video. Dan alhamdulillahnya nggak ada kerusakan yang fatal. Ya emang ada beberapa luka-luka tambahan, ya jelas seperti yang kayak yang kalian bisa lihat kan di video itu, sering banget suara mentok-mentok aspalnya. Dan ya karena itu jadi di bawah bodi juga ini banyak bekas luka tambahan. Di depan itu ada jembatan. Nah, ini kalau nggak kenceng sama nggak miring pasti nyadot. Oke, ini udah sampai di Jogja. Ini hari berikutnya, karena semalam sampai Jogja itu udah malam. Nah, untuk bagian kolongnya saya juga penasaran setelah dibuat pulang ke Kebumen dengan sering kandas-kandas, sering mentok-mentok, itu seperti apa jadinya. Nih. Nah, ini lower arm. Jadi sebenarnya kalau ini nggak masalah ya, karena ini bahannya besi tebal. Kemudian engine mountingnya ini juga kena, tapi masih utuh. Ini cuma bekas-bekas doang sama lower arm bagian sana. Nah, untuk carter olinya nih, ini masih utuh,
cuma ada bekas-bekas dikit, masih aman lah, jadi nggak ada oli yang rembes. Dan mungkin nextnya bakal saya pasang pelindung karter biar karter olinya ini makin aman. Terus kemudian untuk bagian samping, nah untuk bagian samping ini dari depan sini sampai nah belakang situ ini bekas mentok-mentok juga, cuma kayaknya ini bekas yang lama ya, soalnya untuk posisi mobil ini pendek itu kemarin yang lebih kontras perbedaannya. Untuk pendeknya itu bagian dari tengah ke depan gitu, jadi untuk luka-luka yang baru itu seringnya atau kebanyakan itu berada di bagian depan. Wes, ini masih dalam tahap aman dan mobil ini berhasil buat road trip ke Kebumen dengan posisi paling pendek yang bisa disetting di Shibuya. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton, semoga bisa menghibur kalian. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep on terus and see you.